warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak di channel Aldi Rose. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas untuk kelas 6 tematik kurikulum 2013 tema 4 anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, marilah kita melaksanakan tepuk PPK dan juga salam PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, yang kedua saya akan melakukan salam PPK. Salam PPK, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Baik, anak-anak sudah siap ya? Sekarang kita masuki pembelajaran di tema 4 untuk anak kelas 6, yaitu tentang globalisasi. Subtema 1 yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Di situ ada gambar kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Oh ya, tentunya kalian bisa. Ayo mengamati anak-anak. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, anak-anak, di situ ditampilkan yaitu dunia anak-anak di sini sih, lingkupnya. Jadi di era globalisasi ini, jadi banyak produk luar yang masuk di negara kita. Oleh karena itu, kalian tentunya bisa menyebutkan, bisa sharing dengan teman, dengan ayah, dengan ibu, dengan keluarga terdekatnya, yaitu, dan nanti kamu tuliskan di sini anak-anak ya. Di sini kamu tuliskan nama produk negara asal, nama produk negara asal, negara asal. Tidak perlu banyak-banyak anak-anak ya. Siap mencoba? Baik, kita lanjutkan. Dari contohnya di sini ada batik dari Indonesia, ada karpet dari Turki, ada boneka dari Tiongkok, ada mobil dari Jepang, ada jam tangan dari Swiss, ada susu Selandia Baru. Tuh. Dari sini bisa kamu pindah di sana anak-anak. Mungkin kalian juga bisa menambahkan produk-produk yang lain. Masih banyak lagi yang lainnya. Menlu Hillary Clinton dipromosikan angklung ke dunia menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional
dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkan bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Energi listrik ini adalah yang penghasil energi listrik anak-anak. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kemudian kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), air dari waduk sungai satu masuk melalui pintu 2 yang diatur oleh katup pengaman. 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 4. Air di dalam pipa pesat. 5. Mengalir dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengaturan tekanan. 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitasnya, tegangan dan dialirkan oleh transformer. 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapatkan dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Kalian bisa amati dan bisa ditanyakan ke orang tua kalian ataupun siapapun. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisan. Anak-anak, pada dasarnya proses dari air menjadi listrik sudah ada di bacaan sebelumnya ya. Tolong dibaca sekali lagi untuk mengerjakan. Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik di komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut.
Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi berat dan kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Ini salah satu dampak globalisasi anak-anak ya. Baik anak-anak, mungkin di pembelajaran 1 tema 4 subtema 1 itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan silakan tulis di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.